Mahfud MD, pemakzulan presiden dan wakil presiden bisa dilakukan terpisah, contohnya Soeharto. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri, di kita ini kan satu paket. Nah, kalau di dalam pengalaman apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah gitu? Iya. Iya, sudah terjadi 2 kali kan Presidennya Pak Harto jatuh, ya. Habibie yang naik. Gus Dur jatuh. Iya, Gus Dur jatuh, Bu Mega yang naik. Itu bisa. Kan banyak orang yang mengatakan satu paket karena daftarnya ke pemilu, di pemilu satu paket kan gitu kan, ke KPU. Enggak. Kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 7A disebut presiden dan presiden dan wakil presiden, presiden atau wakil presiden kan itu bisa diberhentikan dalam jabatannya kalau terjadi 5 hal seperti itu. Nah, itu perjalanan ketatanegaraan kita. Jadi bisa itu dilakukan. Apakah menurut Pak Mahfud cara-cara yang dilakukan oleh para purnawirawan prajurit TNI ini cara-cara yang benar menurut konstitusi, di mana mereka rapat, membuat tuntutan, lalu membuat surat resmi, lalu menyampaikan kepada lembaga resmi aspirasi mereka? Benar atau tidak cara-cara seperti ini? Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama, tapi kalau menyangkut hak politik mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik dan itu mereka. Sah daripada bikin semacam taruhlah ya video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya, provokatif dan segala macam gitu ya. Lebih baik begini masuk, dan itu harus direspon secara positif. Artinya ini cara-cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi yang mereka lakukan ya? Iya, justru kita menegaskan bahwa negara kita tuh negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan. Itu dibuka di dalam demokrasi. Namun yang juga penting, gugatan pemakzulan Gibran itu sendiri sebenarnya tidak memiliki argumen yang solid. Saya rasa penulis naskah gugatan tak cukup matang menyiapkan usulan mereka. Menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan sejumlah hal. Pertama, pengkhianatan terhadap negara. Kedua, korupsi. Ketiga, penyuapan. Keempat, tindak pidana berat lainnya. Kelima, perbuatan tercela. Terakhir, keenam, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Gibran kan tidak terbukti melakukan pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau juga tidak lagi memenuhi syarat. Karena itulah, kaum anti Gibran menganggap satu-satunya alasan yang mungkin diangkat sebagai alasan pemakzulan adalah perbuatan tercela. Seberapa kuat argumentasi hukum yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam hal pemakzulan wakil presiden? Menurut saya argumentasi hukumnya kuat ya. Karena apa? Karena untuk, kalau istilah konstitusi itu ya, pasal 7A hasil amandemen, presiden dan atau wakil presiden
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila diduga terlibat 5 hal. 4 hal pelanggaran hukum, 1 hal perbuatan tercela, 1 hal lagi keadaan. Jadi apa itu? Apa saja Pak? Ya. Apa saja itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, terhadap negara Pancasila NKRI. Yang kedua, terlibat korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat. Kejahatan berat itu biasanya disamakan dengan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun ke atas. Lalu perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ya sesuatu yang dapat merendahkan martabat, perilaku, tutur kata. Itu bisa dengan mudah terkena kepada siapapun itu Pak ya? Iya, bisa mudah. Makanya itu nanti dinilai politik soal perbuatan tercela itu. Kepala pemerintahan di Thailand dulu dipecat, dianggap melakukan perbuatan tercela karena apa? Ikut lomba masak dan menang. Iya. Dipecat oleh Mahkamah Masuk Konstitusi. kategori perbuatan tercela itu tercela bagi seorang kepala pemerintahan. Waktu itu Perdana Menteri kan kepala pemerintahnya. Dipecat meskipun baru menang pemilu. Kamu merendahkan martabat kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Dia baru menang pemilu. Kenapa masa ikut lomba bersama rakyat kecil yang hura-hura, yang kemudian kamu menang dan menerima hadiah? Itu dengan bangga. Dipecat. Jadi perbuatan tercela itu sangat fleksibel, tergantung pada situasi politik. Lalu 4 hukum, lalu perbuatan tercela. Yang ke-6 keadaan. Misalnya ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Apa misalnya sakit permanen yang ini oleh dokter. Misalnya kehilangan kewarganegaraan karena tiba-tiba ke luar negeri, tiba-tiba nerima kewarganegaraan lain, karena memenuhi syarat lagi itu misalnya ya. Kalau mahasiswa lagi demo, bilangnya ada yang menunggangi. Kalau rakyat yang demo, dibilangnya masa bayaran yang nggak ngerti hukum. Tapi hari ini yang bicara bukan rakyat biasa, bukan juga aktivis kampus. Mereka adalah purnawirawan TNI. Orang-orang yang dulu berdiri paling depan, pasang badan buat republik ini, dan mereka bilang Gibran harus dicopot. Ini bukan pernyataan biasa, ini sinyal bahwa demokrasi kita udah kelewat batas. Purnawirawan TNI bukan pasukan buzzer, mereka bukan pemuja kekuasaan, mereka juga tidak sedang cari panggung politik. Yang mereka punya cuma satu, memori tentang republik ini, tentang sumpah prajurit, pengabdian, dan kehormatan konstitusi. Mereka muncul ke permukaan bukan untuk bikin gaduh. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa saat anak presiden bisa nyelonong jadi cawapres lewat celah yang direkayasa, itu bukan demokrasi. Itu rekayasa kekuasaan. Masalahnya bukan pribadi Gibran. Masalahnya adalah jalur yang ditempuh Gibran. Kita semua tahu, tanpa keputusan MK yang dilanggar etik itu, Gibran nggak akan sampai ke panggung Pilpres. Dan yang menyedihkan adalah semua lembaga hukum tahu itu salah. Tapi nggak ada yang berani bilang stop. Dan sekarang satu-satunya kelompok yang punya nyali bicara justru mereka yang udah nggak pegang jabatan, yaitu purnawirawan. Pertanyaannya, kalau mereka aja berani bicara, kenapa yang lain diam? Ini bukan soal menang atau kalah politik. Ini tentang apa yang kita anggap penting sebagai bangsa. Apakah kekuasaan bisa seenaknya menyusun aturan sesuai selera? Apakah konstitusi kita cuma selembar kertas yang bisa disobek kalau penguasa perlu jalan pintas? Apakah anak muda Indonesia harus punya ayah presiden dulu biar bisa masuk politik? Kalau hari ini Gibran dibiarkan naik tanpa koreksi, maka besok siapapun bisa mengulang pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, berarti kita bukanlah negara demokrasi, melainkan pasar gelap kekuasaan. Kalau benar Fufu Fafa adalah milik Gibran, layakkah dia dimakzulkan dengan alasan melakukan perbuatan tercela? Masalahnya bukankah postingan Fufu Fafa itu terjadi di tahun 2014, 11 tahun yang lalu? Bisakah Gibran dimakzulkan karena apa yang ditulisnya di masa lalu? Kubu anti Gibran sih percaya Gibran layak dan bisa dimakzulkan. Buat mereka tindakan tercela yang terlarang itu
tidak hanya harus sebatas dilakukan di saat Gibran sudah jadi wakil presiden. Tapi tindakan 11 tahun lalu pun bisa digunakan untuk memakzulkan Gibran sekarang. Itu yang saya tolak dalam diskusi tersebut. Buat saya itu tidak masuk akal. Bila kita membongkar kesalahan masa lalu, kita mungkin harus juga membongkar masa lalu Prabowo. Kalau masa lalu bisa dipakai untuk menilai masa ini, Prabowo seharusnya sudah dinyatakan tidak layak maju sejak 2009, 2014, 2019, 2024. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Jadi itu bisa, tetapi itu kan tidak mudah. Gini syaratnya, itu harus melalui beberapa lembaga. Satu, begitu surat masuk, itu harus diproses di internal DPR. Ya, nanti pimpinan DPR itu membuat disposisi, tolong nih dibahas dong kepada komisi apa, kepada balik atau apa, atau bisa juga kepada agar semua fraksi menanggapi ini. Gitu mekanisme kan? Internal di DPR. Internalnya. Ya? Oke. Ya, internal DPR. Lalu sudah itu, kalau memang dianggap memenuhi syarat, harus ada sidang DPR yang dihadiri minimal 2/3. Paripurna biasanya? Iya, paripurna. Paripurna ya? Iya, untuk menyatakan ini diteruskan apa tidak. Kemudian kalau hadir 2/3 harus disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Ya, 2/3/2/3. Jadi di situ aja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang, itu kan sulit. Mungkin Gibran tidak akan dicopot begitu saja. Kita semua tahu betapa kuat tembok kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ini bukan soal hasil, ini soal sikap patriotisme para purnawirawan. Bahwa yang salah tidak boleh dibenarkan. Jika ada yang melenceng, harus segera diluruskan. Kalau purnawirawan TNI udah ambil sikap, maka kita harus mulai berpikir, apakah nahkoda yang membawa kapal besar Indonesia ini sudah tahu mau ke arah mana bangsa ini dibawa? Pak Mahfud, kalau melihat konteks sekarang, ada yang bisa ada yang Pak Mahfud bisa membandingkan bahwa seberapa potensi, seberapa mungkin itu terjadi? Justru juga sekarang, ya saya katakan lagi, secara konstitusional prosedur amat sulit dilihat konfigurasi koalisi. Mekanismenya panjang. Amat sulit. Tetapi kalau melihat petisi 50 pada akhirnya menggelinding, pada waktu itu otoritariannya masih sangat gila-gilaan gitu. Nah sekarang ini dukungan terhadap mereka dari masyarakat banyak loh. Iya kan? Ini bisa saja mengubah konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya terserah pada apa. Ada beberapa kunci di sini ya yang akan Sebentar Mahfud, sebelum ke konfigurasi politik, Bapak mengatakan dukungan terhadap masyarakat banyak. Maksudnya sekarang eranya era medsos dan segala macam, bisa muncul kapan saja. Dulu waktu petisi 50 muncul, itu diberitakan secara sepihak bahwa ini anti negara, anti pemerintah, anti apa. Tidak ada orang yang membela petisi 50. Yang membela hanya di bawah tanah saja. Muncul satu langsung diambil itu. Tidak ada yang berani membela. Sekarang begitu muncul, semua podcast bicara dia. Kita bicara ini. Artinya kita kan melihat dukungan masyarakat juga sekarang tidak homogen. Dan sekarang lebih demokratis. Orang tidak gampang ditangkap. Orang tidak gampang. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus dilakukan bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mahfud mencontohkan dua peristiwa dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan pemakzulan bisa dilakukan secara terpisah. Pertama, ketika Presiden Soeharto lengser, Wakil Presiden B.J. Habibie tetap menjabat dan bahkan naik menjadi presiden. Kedua, saat Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur diberhentikan, Wakil Presidennya, Megawati Soekarno Putri, juga tetap menjabat dan menggantikannya sebagai presiden. Sudah dua kali terjadi, Soeharto jatuh, Habibie yang naik. Gus Dur jatuh, Bu Mega yang naik. Jadi bisa terjadi pemakzulan secara terpisah, ujar Mahfud dalam kanal YouTube miliknya, Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Mahfud juga membantah anggapan bahwa karena pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar sebagai satu paket ke KPU, maka keduanya juga harus dimakzulkan secara bersamaan.
Ia menjelaskan bahwa dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah diatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat dihentikan dalam masa jabatannya. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu, presiden dan atau wakil presiden dapat dihentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Artinya, menurut Mahfud, pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu dari keduanya jika terbukti melakukan pelanggaran. Frasa dan atau menandakan bahwa yang bisa dimakzulkan itu bisa presiden saja, bisa juga hanya wakil presiden, jelas Mahfud. Ia menambahkan, pemakzulan bisa dilakukan jika pejabat tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jokowi sebut Presiden Wapres satu paket. Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi angkat bicara soal usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI dan telah diterima DPR. Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming mengingatkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, bukan terpisah. Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Jokowi kemudian membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan Filipina. Menurutnya, di Filipina pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah, sementara di Indonesia keduanya dipilih bersama dalam satu paket. Meski begitu, Jokowi menganggap wacana pemakzulan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, ujarnya. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme ketatanegaraan yang jelas terkait pemakzulan presiden atau wakil presiden. Ia menjelaskan bahwa pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat, seperti korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran hukum lainnya. Pemakzulan itu harus karena presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Itu baru bisa dimakzulkan, tegasnya.